tentang keberagaman budaya Indonesia, materi geografi kelas 11. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah tentang menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai integritas nasional yang berkebinekaan global. Adapun alur tujuan pembelajaran kita kali ini seperti yang dapat disaksikan di layar, ini ada 5 poin. Pertama, menganalisis konsep budaya, kemudian mengidentifikasi hingga menganalisis pengaruh budaya globalisasi terhadap kebudayaan. Baik, kita lihat untuk slide selanjutnya. Materi pokok kita adalah tentang pembentukan kebudayaan nasional, kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan. Dan untuk profil pelajar Pancasilanya, dimensi yang kita ambil adalah dimensi beriman betapa bangsa Indonesia dan budaya pada elemen Indonesia, dan dimensi berkehidupan global pada elemen mengenal dan menghargai budaya. Dapat kita lihat pada slide ini menyangkut tentang keragaman budaya Indonesia. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan atau tradisi yang berkembang di suatu tempat, baik berupa suku ataupun bangsa dimanapun suku atau bangsa itu berada. Seperti yang kita saksikan pada layar slide berikut ini, bahwasanya kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang timbul dari sebagai sebuah usaha seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ini juga dapat kita saksikan bahwasanya setiap pulau-pulau dihuni oleh suku bangsa yang memiliki ciri khas dan kebudayaan masing-masing. Di antaranya seperti kesenian, religi, dan organisasi sosial. Kalian juga dapat menyaksikan slide berikut ini bagaimana pembentukan kebudayaan di Indonesia itu terjadi. Hal ini diawali dari kerajaan-kerajaan di Indonesia yang ada pada masa lampau. Di suatu pulau pun bisa terjadi perbedaan antara beberapa suku atau beberapa daerah yang menyebabkan bahasa dan tradisi yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki sejarah yang panjang, atau menunjukkan Indonesia mempunyai kebudayaan yang berkembang seiring dengan berbagai bangsa yang berada di daerah atau pulau-pulau yang berada di Nusantara. Baik, kita dapat saksikan untuk slide selanjutnya tentang pembentukan budaya nasional. Ini menunjukkan bahwasanya budaya nasional itu adalah sebagai identitas kita, sebagai jati diri bangsa, dan ini juga harus dibina. Identitas nasional ini juga kalau kita saksikan pada layar berikut, ini bisa kita tempuh melalui 3 jalur, yaitu jalur pendidikan formal, kemudian jalur informal, maupun melalui media informasi. Hal ini kita gunakan agar adanya edukasi bagi seluruh Indonesia yang berada dari Sabang sampai Merauke, supaya menghargai setiap perbedaan atau keragaman budaya masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya di sini kita bisa menyaksikan bahwasanya pelestarian dan pemanfaatan kearifan lokal ini juga bisa dalam bidang ekonomi, kreatif, maupun dalam bidang pariwisata. Apa sih kearifan lokal itu? Kearifan lokal ini kalau kita lihat pada slide berikut adalah pengetahuan setempat suatu daerah, kecerdasan setempat, atau dasar identitas kebudayaan daerah tersebut. Inilah yang memunculkan adanya kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofis atau nilai-nilai etika, cara-cara berperilaku yang berbasis tradisi turun-temurun di suatu daerah. Dan ini harus kita jaga kelestariannya tentang keberagaman budaya nasional Indonesia. Selanjutnya pada slide berikut, bagaimana sih cara kita untuk melestarikan pemanfaatan kearifan lokal di bidang ekonomi, kreatif, dan pariwisata. Kalian bisa menyaksikan pada slide berikut ini bahwasanya kearifan lokal itu memiliki ciri sebagai berikut, diantaranya mampu
fungsinya juga, fungsi dari kearifan lokal juga berperan sebagai alat kontrol, sebagai sarana tujuan, sebagai pedoman etika moral, sebagai pengembangan sumber daya, dan untuk metode pelestarian sumber daya alam. Pada slide berikut, kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Apakah kalian setuju dengan hal ini? Ya, saya kira kita harus setuju karena kebudayaan global juga bermanfaat bagi kita dan bagi semua yang penghuni bumi. Di antaranya adalah kebudayaan ini mampu membuka wawasan yang lebih luas mendunia sehingga memiliki pola pikir yang terbuka dengan perubahan. Dan ini juga dapat menyebarkan adaptasi teknologi. Kemudian kita harus bisa membuka diri terhadap nilai modern dari kebudayaan dan etos kerja. Namun di samping itu, dampak globalisasi juga ini dapat menimbulkan dampak negatif, di antaranya tumbuhnya jiwa konsumtif dan materialistis, sikap individual dan sikap hedonisme, dan tumbuhnya perilaku sosial yang kadang-kadang kita sebut sadis, seperti misalnya tawuran, malas sekolah, unjuk rasa, dan terpakai kampung. Dan ini kalau bisa kita hindari. Ini kita perlu untuk menyaring kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Di sini pada slide berikut ini, kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global. Upaya ini dilakukan untuk bertahan terhadap harmonisasi antar lain. Bagaimana kita menyikapi kebudayaan berlaku secara global, artinya adalah kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar, kemudian meningkatkan peranan pendidikan baik formal maupun informal, kemudian peranan keluarga, dan mempertahankan kearifan lokal yang sudah dibangun sejak awal oleh generasi atau leluhur kita pada masa lalu. Kesimpulannya yang dapat kita ambil dari materi kebudayaan kita kali ini adalah terkait keragaman budaya Indonesia, bahwasanya keragaman budaya Indonesia itu diantaranya adanya oleh faktor geografis ya. Kemudian bahwasanya globalisasi kebudayaan dapat berdampak negatif dan bahwa menunjukkan peran pendidikan dan keluarga penting dalam membentuk perilaku. Pelestarian kearifan lokal Indonesia turut berperan dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Budaya Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan global, itulah kesimpulannya. Namun di sini saya juga ingin bertanya kepada kalian, kira-kira dari pembelajaran kita kali ini apa sajakah yang kamu tahu tentang contoh kearifan lokal dalam bidang ekonomi kreatif? Kemudian apa sajakah contoh kearifan lokal yang berperan dalam bidang pariwisata? Ini coba kalian diskusikan untuk menambah wawasan yang lebih baik lagi tentang keberagaman budaya di